Selamat datang di Greenlight Channel. Apa kabar teman-teman di seluruh Nusantara? Semoga dalam kondisi yang baik dan tetap sehat juga semangat, supaya kita bisa berkendara, menikmati mobil kita dengan performa yang juga bagus bersama produk-produk dari kami, Greenlight. Nah, hari ini kita akan berbicara masalah check engine. Jadi mobil injeksi itu ada lambang di dashboard. Kalau dia nyala, berarti ada sesuatu di sana. Kalau check engine light on, berarti menandakan sesuatu. Nah, apakah check engine yang menyala itu berbahaya, selalu berbahaya, dan kita nggak boleh menjalankan perjalanan kita, nggak boleh melanjutkan perjalanan kita lagi, mobil harus dikirim ke bengkel? Apakah selalu seperti itu? Nah, sekarang apa sih maknanya? Kalau komputer bisa ngomong, teman-teman ya, kalau ECU itu bisa ngomong, begitu dia ngirimkan sinyal check engine, kalau dia bisa ngomong, omongannya akan gini, check engine, atau coba periksa lagi mesin, ada sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Yang pasti ada beberapa sensor atau sensor-sensor tertentu yang mengirimkan sinyal ke ECU salah, atau tidak tepat, atau bahkan tidak mengirimkan sama sekali ke ECU. Nah, ini bisa terjadi mobil baru maupun mobil yang agak berumur, bisa terjadi karena semua barang elektronik ya. Teman-teman tahu barang elektronik kadang kita baru beli bisa jadi rusak karena memang tidak terlihat, beda dengan mekanis yang kalau rusak kita bisa pantau. Jadi apakah berbahaya? Tergantung jawabannya. Selama walaupun check engine-nya nyala, begitu kita kontak, check engine nyala, kita starter, mobil hidup dengan normal, AC berjalan dengan baik, mobil bisa jalan dengan normal walaupun nyala, itu tandanya it's okay. Tetap bisa teman-teman kendarai sampai rumah. Ya. Nah, kadang-kadang juga begini. Pada waktu teman-teman nyalakan kontak, putar kontak, cek engine nyala, starter, cek engine masih nyala, mesin normal. Begitu teman-teman matiin, starter lagi, cek engine-nya sama sekali padam. Tapi nanti 1 minggu kemudian atau berapa kilometer kemudian nyala lagi. Ingat teman-teman, selama mobil masih bisa berjalan dengan normal, tidak ada suara-suara aneh, mesin tidak bergetar, itu aman untuk dikendarai. Ya, jadi tidak ada apa-apa. Nah, sekarang bagaimana tandanya kalau kita tidak boleh lagi mengendarai mobil kita? Cek engine yang bagaimana? Yang pasti yang pertama, cek engine-nya ngeblink atau berkedip-kedip seperti lampu disco ya, berkedip-kedip. Itu tandanya teman-teman tidak boleh pakai mobil itu. Ada sesuatu yang serius yang dialami oleh ECU kita. Bisa jadi ECU-nya panas atau short ya, bisa terjadi hal seperti itu. Nah, teman-teman, biasanya sih memang kalau udah ngeblink di starter pun nggak hidup. Biasanya seperti itu. Ya, teman-teman harus perhatikan ini. Kemudian cek engine-nya menyala. Yang kedua ya, cek engine menyala tapi mesin berputar tidak normal. Misalkan pincang. Nah, teman-teman, kalau kasusnya pincang, teman-teman tidak boleh berjalan terlalu lama. Kalau rumahnya sudah deket, ya bisa dipaksalah sampai rumah ya, cuma 1 kilo, 2 kilo, tapi jangan terlalu jauh perjalanan. Kenapa teman-teman kalau terlalu lama? Karena ini bisa jadi ada misfire, karena pincang ya. Jadi mungkin salah satu silinder tidak kebagian api dari koil, bisa jadi koilnya mati, maka akan ada bensin yang tidak terbakar habis. Nah, bensin yang tidak terbakar ini karbonnya lebih parah, ini akan menyumbat katalis konverter yang ada di mobil teman-teman. Kalau katalisnya sudah tersumbat, teman-teman akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mengganti katalis, dan kedepannya pasti akan bermasalah selalu. Makanya kalau seperti itu gejalanya, teman-teman bisa pilih. Kalau rumahnya sudah dekat bisa dilanjutkan.
Kalau masih jauh, ya mending teman-teman berhenti saja, panggil bengkel terdekat. Yang tadi ngebling, kemudian yang kedua tidak rata, dan yang ketiga sekarang yang nyala bukan hanya check engine. Yang nyala bukan hanya check engine, tapi ada lampu merah yang mengindikatorkan overheat. Teman-teman tentu harus berhenti. Kemudian ada lagi lampu tekanan oli. Tekanan oli nyala berarti ada kekurangan oli, atau memang tekanannya kurang, atau masalah lain di pelumasan. Teman-teman tidak boleh melanjutkan perjalanan karena akan berbahaya untuk mesin Anda. Ya. Kemudian kalau yang gambarnya aki, ya, berarti terjadi tidak bisa ngisi akinya, atau alternator gagal mengisi listrik ke aki. Nah, kalau akinya sampai habis maka mobil akan mogok. Nah, kalau hal-hal ini dialami teman-teman, ya teman-teman terpaksa harus memanggil bengkel. Nah, sekarang bagaimana caranya? Melihat check engine ini, kita mendeteksi sendiri ya, check engine ini apa yang rusak sebenarnya, atau apa yang salah di mobil saya. Nah, teman-teman pengguna mobil injeksi harus punya alat. Alatnya seperti ini, saya sudah kantong. Alatnya seperti ini, OBD scanner. Teman-teman bisa beli ya dengan harga yang murah sekali. Jadi kita tidak akan jualan OBD scanner, juga tidak akan membahas ini karena sudah banyak channel-channel yang mengulas. Ya, teman-teman bisa dapatkan ini di marketplace. Kelebihannya alat ini, kita bisa langsung tahu dengan handphone kita apa yang jadi masalah, dan kita bisa reset, kita bisa hilangkan itu semua. Untuk sementara seperti itu, jadi tidak terjadi lagi sampah-sampah di dalam ecu kita. Itu perlu kita lakukan ya teman-teman ya, supaya ecu kita lebih seger, lebih sehat lagi membacanya. Ya, jadi teman-teman siapkan ini selalu ada di laci mobil teman-teman, supaya kalau sewaktu-waktu terjadi, teman-teman bisa langsung scan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak berbahaya selama mobil bisa jalan dengan normal. Memang di beberapa merek mobil, ada merek-merek tertentu yang kalau cek engine-nya nyala, maka mobil itu hanya bisa dikendarai dengan kecepatan 20 km per jam. Ya, ada mobil-mobil tertentu, tapi nggak banyak ya. Mayoritas masih bisa dikendarai. Nanti teman-teman tinggal scan sendiri ya, apa kodenya. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti kode ini maksudnya apa, teman-teman pencet Google, selesai permasalahan. Di Google semua ada, jadi teman-teman bisa baca di sana. Kemudian kalau sudah selesai, nah bahan ini bisa menjadi rujukan teman-teman dalam waktu pergi ke bengkel. Jadi teman-teman lebih mudah lagi bekerja sama dengan bengkel yang teman-teman percayai. Ingat teman-teman, pilihlah bengkel yang baik, dalam artian baik, skillnya ada ya, punya alat-alat yang lengkap, punya scanner, itu yang utama. Jangan sampai teman-teman punya kenalan bengkel tapi hanya suka tebak-tebak, itu akan bikin masalah, tidak akan ketemu. Karena zaman sekarang bukan main tebak-tebak, harus ada datanya. Karena mobil sendiri itu pun menyimpan data. Jadi teman-teman bisa tahu mobil ini rusaknya kenapa hanya kalau kita membaca data yang ada. Nah, kalau di tempat teman-teman tidak ada bengkel seperti ini, nggak ada ruginya pergi ke bengkel resmi atau beres ya. Di sana pasti Anda akan dilayani dengan baik. Walaupun memang ya lebih mahal sedikit, tapi ya mau apa lagi kalau memang nggak ada bengkel yang kompeten di tempat teman-teman, itu adalah saran yang terbaik. Jadi teman-teman, jangan khawatir kalau cek engine-nya nyala, kita bisa restart sendiri, kita bisa reset sendiri, kita bisa ketahui apa masalahnya, bisa kita perbaiki. Ya. Dan juga kalau mesinnya tidak ada gejala, maka itu aman aja untuk dikendarai. Tapi kalau mesinnya ada kendala, seperti sudah disebutkan tadi, maka teman-teman harus pinggirkan mobil dengan aman, lalu panggil bengkel terdekat atau telepon bengkel rujukan teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk lebih
mengutamakan keselamatan dan kesehatan kita masing-masing supaya kita lebih panjang lagi hidupnya dan kita bisa lebih panjang lagi menikmati berkendara dengan kendaraan kita dan bertemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share video-video dari kami Greenlight. Terima kasih, sampai berjumpa di video kami selanjutnya dan salam pramuka. Di sini senang, di sana senang.